Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Pandu Utomo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan bahas pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Langsung aja. Oke, yang pertama pengertian paragraf. Nah, paragraf itu apa sih? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel maupun model tulisan lainnya. Teman-teman pasti udah ngerti lah atau nggak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Oke, jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama berdasarkan letak kalimat utama, yang kedua berdasarkan gaya ekspresi, dan yang terakhir berdasarkan urutan. Kita bakal bahas lebih lanjut nih. Yang pertama kita bakal bahas tentang paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya atau gagasan utamanya itu ada di awal paragraf. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Jadi bedanya deduktif dengan induktif itu, kalau deduktif kan kalimat utamanya ada di awal paragraf, sedangkan kalau induktif kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Terus yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapat kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Jadi ya sesuai namanya kan, paragraf campuran. Jadi kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dalam sebuah paragraf ada kalimat penjelas atau pendukung dan kalimat utama. Paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah paragraf yang tidak mempunyai paragraf utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Jadi di awal maupun di akhir dia sama semua gitu loh. Jadi dari awal sampai akhir ya sama semua, kalimat utama semua. Kedua, paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Oke, di paragraf berdasarkan gaya ekspresi, yang pertama ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembacanya. Jadi kayak pendapat yang untuk meyakinkan pembaca gitu loh. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Jadi kayak kita dibawa ke dalam ke dalam bacaannya gitu loh. Kayak real, bisa melihat, mendengar, merasakan padahal itu tulisan doang. Yang ketiga ada paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang jelas tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud. Yang keempat ada paragraf persuasif. Ya, sesuai namanya, persuasif yang artinya bujukan atau menarik gitu. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan atau menerima keinginan penulis. Lalu ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah suatu bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Jadi paragraf yang contohnya tuh kayak kronologi, misalnya kronologi demo gitu, kronologi pembakaran halte Sarina gitu. Jadi itu paragraf naratif. Dan ini yang terakhir, paragraf berdasarkan urutan.
Paragraf berdasarkan urutan yang pertama jelas ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah jenis paragraf yang berfungsi sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Jadi ya sebagai pembuka gitu loh. Biasanya sih kalau di pembuka ya kayak basa-basi dulu atau belum sampai kepada isi yang mau disampaikan. Intinya gitu, belum sampai pada inti yang mau dijelaskan. Paragraf penghubung atau pengembang. Paragraf ini bertujuan untuk menghubungkan dan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Jadi setelah paragraf pembuka tadi ada paragraf penghubung atau pengembang untuk menyambungkan antara pembuka dan isinya. Lalu yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung atau paragraf isi. Dapat pula paragraf penutup berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Jadi kayak kesimpulannya itu biasanya terletak di paragraf penutup. Terus ya penegasan ulang kembali lah supaya pembaca itu dapat mengingat kembali apa yang sudah dibahas di paragraf isi dan paragraf penghubung atau pengembang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video tugas bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.